Dua hari istimewa dunia hadir di minggu terakhir Januari 2025, yakni peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah yang jatuh pada 27 Januari 2025 dan pergantian tahun kalender Tionghoa atau Imlek 2576 yang jatuh pada 29 Januari 2025. Dua peringatan hari besar dari dua sudut dunia yang berbeda ini memunculkan harapan baik bagi warga dunia. Seperti diketahui, Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah, Arab Saudi ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian melesat ke langit ketujuh untuk bertemu langsung dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu malam. Di peristiwa inilah perintah salat 5 waktu untuk umat Islam disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Sementara Imlek adalah momen penting dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Di momen inilah harapan baik untuk perjalanan kehidupan setahun ke depan diwujudkan dalam berbagai aktivitas warga keturunan Tionghoa, termasuk membaca nasib sio tahun kelahiran di tahun baru yang akan datang. Untuk 2025 ini masuk ke dalam tahun ular kayu. CNN Indonesia kali ini berbincang dengan warga muslim Tionghoa yang merayakan Isra Mi'raj sekaligus Imlek. Oke, kita dengan Ustadz Denny Sanusi. Ustadz Denny ini adalah Wakil Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ustadz, apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini mungkin banyak yang tidak tahu bahwa jumlah saudara-saudara kita Tionghoa yang beragama Islam ini cukup banyak juga ya. Ya. 1% dari keseluruhan. Saudara kita kalau sensus terakhir sekarang itu bisa kita secara etnis berjumlah 20 juta. 20 juta. Etnis Tionghoa seluruh Indonesia. Oh. Nah, jadi kalau secara etnis Tionghoa itu bukan minoritas. 3 besar. Terbesar suku di Indonesia, 1 suku Jawa, 2 suku Sunda, 3 suku Tionghoa. Udah masuk 3 besar. Nah, itu. Jadi bukan kalau bicara Tionghoa minoritas, tidak. Secara suku 3 besar. Justru gede. Oke, dan 1% di antaranya. Nah, dari 20 juta itu 1% ya yang beragama Islam. Oke, ini kan kita kadang-kadang ya kalau ngomong Tionghoa ini kan selalu agak jauh dari agama Islam. Seringnya kan agamanya Konghucu atau Buddha segala macam. Kristen. Itu Kristen. Itu gimana sih, Tat? Cara pandang kayak gitu keliru ya sekarang ini ya? Ya, jadi perkembangan sekarang, apalagi kita di sini sudah ada wadah ya yang tadi disebut Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu suatu wadah dari kita, ormas keagamaan sosial yang mayoritas itu dari kita suku Tionghoa yang beragama Islam. Nah, gitu. Dengan PT itulah kami berdakwah dan alhamdulillah karena ada wadah itu, saudara-saudara kita yang sesama etnis Tionghoa yang belum Islam itu ada suatu yang membuat mereka tuh cair. Biasanya kalau misalnya kita ini orang Tionghoa, sampean dari suku saya Jawa. Kan kalau mau nanya apa-apa ada Papua, malu, takut. Tapi kalau sesama Tionghoa mungkin lebih cair. Nah, wadah PT itulah yang membuat kita dakwah di kalangan etnis kita. Dakwah dalam arti memberikan penyampaian agama Islam yang benar itu sangat efektif sekali. Sebelum kemerdekaan 1938, biarpun waktu itu masih ormas lokal ya. Nah, dari 38, jadi kan berarti kita dulu itu lahir sebelum kemerdekaan dan ikut founder kita ikut berjuang dalam memperebutkan kemerdekaan itu. Ya. Nah, kita ngomong tentang Isra Mi'raj ini tadi. Ya. Kalau menurut Ustaz, Isra Mi'raj ini apa sih yang istilahnya itu apa ya dipandang dengan nilai kekinian itu? Iya. Bisa nggak? Jadi saya sebagai seorang Muslim, saya belajar
istilahnya saya belajar ngaji, ya, belajar Al-Quran, belajar tafsir, namanya. Jadi Isra Mi'raj, kan Isra itu malah dalam Al-Quran surat ke-17 diabadikan. Surat Isra Al-Quran 17 ada. Isra yang kita bilang Isra Mi'raj. Dari 114 surah yang dalam zaman kenabian kita yang wahyu turun melalui malaikat Jibril, itu selalu ayat itu turun, wahyu turun. 114. Cuma satu-satunya ya wahyu itu bukan turun, tapi Allah menjemput, mengundang Rasulullah untuk melakukan Isra. Oh, ini mungkin kalian tahu sedikit dari Mekah, Iya, ke Aqsa, Palestina, ya ke Palestina, terus naik ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kan riwayatnya begitu. Iya. Karena sebelumnya beliau itu sangat ada tahun kesedihan, berbarengan di tahun itu pamannya meninggal. Oh, Dibarengan lama terus istrinya Siti Khadijah meninggal dan mendapat hadiah perintah sholat itu. ini. Jadi sholat itu kalau kita ambil hikmahnya itu hiburan. Nah, kalau bagi kita nih kisah gitu, kalau kita lagi ada masalah apa, ya sholat. Itu jawabannya, hiburan itu. Mesti sejujurnya ya kadang-kadang masih banyak yang males. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Kalau dalam konteks kekinian apa, Tan? Ya, itu sebenarnya dalam kekinian peristiwa itu tetap kita abadikan. Sampai Isra Mi'raj itu di negara pun dijadikan libur nasional, ya, suatu penghargaan ya. 27 libur Isra Mi'raj, 29 kemudian Imlek dijadikan agenda nasional. Kita libur itu satu penghormatan. Jadi memang peringatan Isra Mi'raj kita harus terus-menerus melakukan dan mengingatkan generasi muda kita bahwa ada loh cerita begini, yang hikmahnya apa? Yaitu perintah sholat hadiah. Ini juga diceritakan ya kalau ada etnis Tionghoa, ya. saudara kita yang baru masuk Islam itu diceritakan tentang perintah ini. Iya, dan diceritakan sama ustadznya itu bahwa ini Isra Mi'raj begini sih, ini bisa ambil hikmahnya apa. Jadi memotivasi kita bahwa apa tuh sebenarnya sholat bukan beban, hadiah itu. Jadi jangan malas dengan sholat. Sampai emang perintah ya, perintah sholat waktu. Tolong ini didengarkan ini para netizen. Oke. Kalau ngomong misalnya etnis Tionghoa beragama Islam, ini kan susah nggak sih? Artinya kan mungkin banyak cerita lah ya kalau dari komunitas kalau sudah beragama Islam kemudian melanjutkan nggak masalah. Tapi kan ada komunitas besar yang mungkin agamanya non Islam. Susah nggak sih, Tat? Tidak sama sekali. Saya juga kan di keluarga saya gado-gado. Saya ada Muslim, ya kakak saya ada yang Katolik, kakak saya ada yang Buddha, Indonesia Raya. Kami semua saling menghormati, ya, saling menghormati. Hanya jodoh aja. Saya jodohnya di Islam, dia tetap di Buddha, jodohnya di Katolik, di Kristen. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu nggak ada masalah, saling menghormati. Gitu. Itu yang sekarang. Itu kalau dari keluarga. Iya. Kalau di lingkungan yang lebih luas sama juga. Sama. Bukan luas sama. Iya, Karena iya. pada dasarnya kalau memang ajaran agama kan semuanya positif. Semua agama apapun selalu mengajarkan kebaikan, toleransi, kasih sayang. Ya. Nah, hanya oknum, misalnya anggap oknum ya, yang membicarakan masalah-masalah yang dibenturkan, ya, Islam non-Islam, Islam Islam juga. Ya. Yang nggak zaman lah gitu ya. Itu udah nggak laku. Iya. Tapi intinya adalah ketika kita beragama yang berbeda, itu bagi masyarakat Tionghoa sudah bukan persoalan lagi ya. Ya, di lapangan ya saya sendiri kan saya keluarga besar ya, bisa sebagai pilihan project ya, tolak ukur. Kami ini sudah tidak mempersoalkan itu lagi. Apalagi saya lihat generasi muda sekarang. Mereka lebih berpendidikan, berwawasan. Ya, itu kita sudah, biarpun masih ada ya orang-orang tertentu yang memang nggak seneng ya, selalu menyari-nyari alasan untuk supaya ada celah-celah kita bentrok apa ya, itu udah nggak laku. Betul. Di samping juga tadi pendidikan generasi kita dari etnis Tionghoa muda-muda sudah bagus. Jadi mereka berpendidikan, banyak pendidikan luar. Jadi dalam hal-hal diskusi mereka sudah punya wawasan yang luas. Tapi secara keyakinan ini kan sebenarnya berbeda, dan itu bahkan ada yang ngomong bahwa
oh ini bukan main-main ini. Kalau misalnya tidak percaya dengan satu garis agama, kan neraka. Nah, kalau gitu gimana cara mandangnya? Nah, saya harus menyampaikan dakwah itu dengan benar dan tepat. Benar, tapi menyampaikannya kurang tepat juga ada masalah. Iya. Ya, jadi harus benar dan tepat. Nah, kalau untuk masalah yang tadi, masalah ada keyakinan lain, terus dakwah kayak saya dulu kan bukan Islam. Terus saya Islam. Berarti sebelum Islam saya Katolik. Katolik kan mantan saya istilahnya. Ya. Jangan jelek-jelekin mantan. Nggak boleh. Bisa aja mendakwah. Iya. Nggak boleh jelek-jelekin mantan. Nggak boleh. Oh, Ya putus saya jodoh saya. Ya, jodoh saya. Ya, kalau bahasa agama mungkin hidayah. Tapi itu bagi saya. Bukan bagi orang lain atau saudara-saudara saya yang beragama Kristen, Buddha. Makanya jangan sekali-sekali pendakwah yang selalu misalnya udah Islam, wah kamu pun nanti kapan 200 neraka, nggak boleh. Ya ada kayak gitu emang ini. Nggak boleh. Si ini si itu. Nggak boleh, kan saya bilang. Ya, jangan kayak anak muda. Ya, cewek mantan jelek-jelek ini agama. Iya. Nah, kaitannya dengan Imlek misalnya. Iya. Imlek ini kan, kalau kita ini mohon maaf kalau saya awam ya, ini kan ada yang terkait dengan shio, ini tahun apa, sekarang kalau nggak salah habis ini Ular kayu atau apa ya? ular ya, pokoknya ular 2.500. Ini segala macam. Ustadz ini kan Tionghoa tapi Muslim, gimana memandang itu? Ya, sebenarnya kan gini, shio itu kan dari suatu yang berbau dengan Tionghoa ya, kebudayaan ya, atau juga bisa bilang kepercayaan. Ada yang mempercayai itu suatu kepercayaan filsafat hidup atau agama ya, karena itu sebenarnya sama di Barat pun ada juga namanya bintang-bintang Virgo 12 juga ya. Di Islam pun juga sama, ada bulan-bulan bintang itu. Iya. Muharram, Syawal itu kan 12 juga. Nah, maksudnya berarti gimana? Jadi berarti gini, itu sebenarnya sio-sio itu kan lambang. Cuma kita jangan terfokus terus mempercayai. Kayak misalnya, wah sio anjing gonggong dulu galak, jadi sifatnya kayak anjing. Kan gitu. Siapa sio anjing? Iya. Kambing, ya, mbek mulu, coba babi ya. Babi ini anak. Jadi itu boleh-boleh aja, karena itu kan hitung-hitungan. Dan dari Islam pun ada ilmunya, itu falakiyah. Itu ilmu Islam. Ya, kalau kita menentukan mau satu salat Ramadan, kita hitung dengan falakiyah. Itu. Iya. Nah, cuma ada dua hilal, ada penghitungan ya. Cuma memang ada dua perbedaan. Ada kita kan berasal perbedaan bulan. Ya, Komariah. Ada juga yang barat itu perbedaan matahari. Oke. Nah, jadi ada perbedaan. Biarpun sama-sama 12. Ini menarik ya. Berarti semua 12 ya, barat, timur, Islam. 12. Tapi Ustaz, tapi percaya nggak sih, Tat? Misalnya nih, saya siu ular misalnya. Nanti di tahun ular kamu akan makmur. Jadi kita gini, itu kan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan tauhid. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan tauhid is okay aja. Misalnya bilang ular, oh ya nggak apa, tapi terus jangan jadi taklid. Bakal begini gini, enggak. Gitu. Kayak kita baca ramalan bintang ya. Nanti Virgo akan itu klinik, itu udah klinik. Kita hindari itu. Karena kita kan udah tauhid. Kita udah tauhid ya. Nah, yang hal-hal yang nanti kalau udah mulai klinik, perhitungan gini kan nujum, nah itu kan nggak sesuai dengan akidah. Kita hindari dan kita luruskan. Jadi kita nggak menjas, tapi kita luruskan. Nggak boleh loh yang begini. Kalau misalnya yang udah itu kan udah tua masalah tadi kan, sio masalah film lama nggak bisa ini berbarengan juga yang tadi dengan kita dengan kita juga Islam ya, dengan ada Muharram, Syawal kan. Itu bagi saudara-saudara kita Tionghoa yang
Muslim. Betul. Tapi kalau Tionghoa yang non Muslim, Ya, itu dua pagar kita. ya. Itu kepercayaan mereka. Tapi artinya secara kultur, tapi Ustadz paham ya? Paham, kan saya dari background situ. Saya sangat paham. Menarik, Itu menarik. ada bukunya itu. Itu apa gini kan? Cerita sedikit dokter, itu apakah memang benar-benar saudara-saudara kita yang non Muslim nih ya? Itu memang apa namanya menjadikan ini sebagai panduan gitu? Iya, karena itu kan cerita itu udah lama. Jadi malah sudah dibukukan. Misalnya tahun ini show ular, ya, yuk lahir show-nya apa nih? Ya, katakanlah misalnya kambing. Terus dia ada karakter kambing sama ular. Karena ada binatang ada yang bisa berdiri kan, ada yang saling caplok, iya kan? Nah dari situlah diambil. Oh, ya, hati-hati nih tahun ini, lu bisa dicaplok bahaya. Akhirnya gimana? Dikias. Supaya jangan. Nah dikias. Kalau kita namanya sedekah. Sedekah kan menolak bala. Kalau kita sedekah ada bahaya, kita sedekah. Kalau di Chinese bukan. Keluar uang namanya buang sial. Keluar duit, buang sial. Biar sial gua nggak kena. Sama-sama keluar uang. Cuman beda. Kalau kita udah teratur, kita sedekah dalam agama menolak bala. Berarti Gitu. kalau orang mau buang sial ke saya ngasih duit dong? Iya. Iya. Istilahnya gitu. Nah, diterima. Saya luruskan aja gitu. Iya. Gitu. Karena kan tradisi Tionghoa dulu sebelum saya Muslim, saya ngikutin. Kita ngomong keberagaman nih, Tat. Berarti kalau untuk saudara-saudara kita yang di luar apa saudara kita Tionghoa yang di luar Islam itu dengan percaya gitu gimana, Tat? Enaknya? Ya kita tidak menjas, ya. Silakannya is okay. Dan menurut saya waktu dulu saya bulan Muslim itu sampai setiap tahun ada bukunya. Dia sampai hari per jam per detik itu ada hitungannya. Oh, dan sampai yang lebih teliti lagi sampai gunting rambut pun ada hitungannya. Mesti hari ini jam ini. Ya, kadang-kadang sampai jam 12 malam, jam 12 malam. Di luar itu kalau sampai orang yakinin sekali ya. Karena ya, memang kebudayaan lama, kebudayaan tua. Iya. Dan yang percaya ya memang betul. Ada saudara itu kan saya anak buah orang tua saya udah umur 70 tahun. Nggak ada abu-ubahnya satupun. Kita menghormati, tapi kan kalau kita udah Muslim, ya, yang dia orang kalau di situ istilah hari baik. Bagi kami Muslim, menarik. bukan hari baik. Perbuatan kita yang baik. Jadi hari pun tergantung perbuatan. Kalau hari bilang hari baik, kita di Islam ada hari Jum'ah, misalnya kan, kita kan hari Jum'ah, sholat Jum'ah kan. Tapi kalau pas hari Jum'ah kita maskian, Jum'ahnya nggak baik. Jadi bukan harinya itu, perbuatannya. Kita kan kadang-kadang ini besok ini tahun apa? Tahun ular. Oh ini hati-hati nih. Misalnya siu kambing atau siu apalah ya. Atau Pak Prabowo sama Mas Gibran ini kalau nggak salah kelinci. Iya. Kalau nggak salah ya. Nah, hati-hati nih. Lilu. Nah, itu enaknya dimaknai gimana, Tat? Kalau misalnya ya kita kan memang saya misalnya bukan Tionghoa, tapi kadang-kadang kan wah ini ada deg-degannya juga. Kayak gitu. Kita menghilangkan suatu kebiasaan yang udah turun-menurun, ya itu nggak mudah. Tapi dengan adanya kita, kayak saya sendiri, transisi ada saya dengan tauhid baru saya, dan saya juga belajar bagaimana mensikapi tradisi-tradisi itu, dan saya harus punya prinsip bagi saya, tidak. Tapi saya nggak menjas. Saya nggak percaya ini yang masalahnya tadi, takut begini, gini, ini kambing sama macan cocok gak jalan? Oh, dimakan sama macan. Iya. Itu udah enggak. Enggak. Karena saya belajar tauhid, ya, saya belajar fikih, ya, dengan ilmu Islam yang luas itu mengesampingkan hal-hal yang begitu. Ustadz ketika tidak lagi percaya dengan hal kayak gitu, itu apa yang dirasakan? Fine aja. Dia pun awal-awal namanya transisi ya. Agak-agak. Gitu ya. Karena waktu dulu ada satu kisah, sahabat juga pernah begitu lakukan. Mau langkah hari ini sahabat Rasul, ya, sahabat Nabi. Pernah ada riwayat. Nah hari ini kalau kamu gini mesti hari ini. Jadi banyak kan mengorot. Wah susah kan. Telat nggak boleh, maju nggak boleh kan, mundur. Akhirnya saya bilang ada suatu kali yang baik nggak baik itu bukan hari perbuatannya.
Nggak boleh lu pakai itu lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, saya datang ke peringatan Imlek itu boleh nggak? Sebagai Muslim datang ke peringatan Imlek? Nah, bukan boleh lagi, malah saya sendiri open house Imlek. Salah pertanyaannya nih. Oh, benar, open house. Karena Imlek itu bukan ritual agama. Seluruh etnis Tionghoa, seluruh dunia, ya lintas agama, ada yang Buddha, Kristen, ya, merayakan Imlek 1 tanggal 29, kan lihat, itu lintas agama. Nah, kalau kita melihat di sini orang Imlek pakai ini hiu itu, karena dia agama dia Buddha. Jangan keliru bahwa Imlek itu. Oh, kebetulan dia Buddha, gitu ya. Nah, saya Muslim Buddha. Nah, Ya biasa aja. biasa aja. Cuma Imlek itu di momen itu, Tahun baru gitu ya. nah itu dimanfaatkan untuk silaturahim. Karena dulu kan begitu, datang ke orang tua, atau kalau orang tua udah nggak ada, datang ke orang yang kita tuain, silaturahim, gembira, ya. Yang punya ada kelebihan, ngasih angpau, yang Ini butuh. part of culture. Culture asli. Oke. Jadi Warna merah-merah itu ya. iya. Nah itu Anak kecil nungguin. ya kan, memberikan yang punya, memberikan yang kurang punya. Kalau di budaya saya kan juga gitu ketika Lebaran. Sama. Oh. Di situ sudut jangan bilang saya juga pernah, udah Islam masih Imlek aja loh katanya. Kan udah Islam. Saya ada pertanyaan baru saya jelaskan Imlek apa, maksudnya apa. Nah ini yang perlu terus menerus kita sampaikan dan kita luruskan.